Selamat pagi bagi kita semua. Kembali dalam dengan proposal skripsi untuk kelas 4C. Kiranya untuk kelas 4C, kiranya dengan ini akan semakin memahami bagaimana cara penulisan skripsi yang baik dan benar. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi bagi kita semua. Selamat pagi, Pak. Sehat, Pak. Gimana kabar? Sehat-sehat semua? Itu kan sehat, Pak. Sehat, Pak. Juga saya sehat juga. Siap. Keluar. Tunggu teman-teman dulu ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, saya pikir kita sudah bisa mulai. Silakan karena sudah hadir semua ya. Akan saudara komite menunjuk salah seorang dari kita untuk berdoa. Baik, Pak. Yang membuka kita dalam doa yaitu kepada Noprida Sitompul. Bersilakan kepada Noprida. Ya, untuk memulai perkuliahan kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat yang masih kami rasakan ya pada pagi hari ini, di mana Tuhan kami masih bisa bangun dari tempat tidur kami dan melakukan segala kegiatan kami pada saat ini.
Dan sebentar lagi juga Tuhan, kami memulai perkuliahan kami, kiranya kami memberkati hati dan pikiran kami, sehingga ya Tuhan perkuliahan ini dapat kami jalankan dengan baik dan kami dapat mengertinya. Engkau memberkati kami Tuhan semua peserta dan juga Bapak dosen, supaya perkuliahan ini dapat berjalan dengan baik. Terpuji termulia namamu Tuhan, esok sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, terima kasih atas doanya. Pada hari ini kita akan berbicara soal cara pengutipan karya ilmiah. Ini bagian terakhir dari buku panduan. Kita, cara pengutipan karya ilmiah. Dalam buku panduan kita itu memang harus sudah ada memang kesepakatan di antara dosen untuk merubah. Tapi sampai sekarang masih ini kita akui, karena itu kita akan coba bahas dulu itu. Nah, jadi itu yang akan kita bahas dulu hari ini. Tapi sebelum ke sana, saya beri penjelasan dulu. Nanti dalam mendalami cara menulis ini, kalian boleh googling yang standar ya, karena punya kita kan sekarang harus di revisi, berarti harus kita mencari yang standar. Yang standar sekarang ini yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kemendikti ya, nomor 17. Nah, ini yang termutakhir dalam cara penulisan, standar penulisan rujukan kutipan penyajian tabel dan gambar 2017. Ini nanti kalian boleh download dalam dari websitenya. Nah, ini penting dalam rangka menghindari plagiasi. Jadi cermat dan berhati-hatilah menuliskan rujukan, lawan dorongan berbuat curang untuk memperoleh jalan pintas. Gunakanlah standar internasional dalam menulis rujukan. Pakai teknik yang betul dalam merujuk. Gunakan seoptimal mungkin perangkat pengolah kata yang Anda gunakan. Nah, ini standar yang harus kalian kejar dalam penulisan nantinya, sehingga kalian tidak terjebak dalam plagiasi, apalagi nanti semester depan kalian sudah dimulai penggunaan Turnitin, similarity. Jadi pada masa kalian nanti sudah akan dilaksanakan Turnitin. Jadi bagaimana mahasiswa akan kelihatan dalam rangka pengutipan yang benar. Jadi mesin yang akan membaca semuanya nanti. Jadi hindarlah itu. Nah, kalau dikatakan di sini, kalau daftar referensi rujukan dan bibliografi atau pustaka, daftar reference atau daftar rujukan itu berbeda dengan daftar bibliografi atau daftar pustaka. Jadi kalau daftar rujukan berisi daftar semua sumber yang disitasi dalam teks, dituliskan di akhir naskah. Dapat juga muncul dalam footnote atau catatan kaki dan diberi keterangan di bawah setiap halaman atau footer di bawah. Sedangkan daftar pustaka itu bibliografi berisi sumber-sumber bacaan tetapi tidak disitasi dalam teks, termasuk background bacaan dari penulis. Jadi bisa saja buku-buku bacaan kita itu tidak kita gunakan dalam tulisan kita, tapi kita membacanya. Jadi bisa saja. Tapi lebih baik yang sudah kita gunakan, kita tulis dalam bibliografi. Nah, beberapa bentuk rujukan
artinya sumber. Itu buku, book section, atau ada orang menulis salah satu tulisannya dalam sebuah buku, itu book section atau bunga rampai ya, atau fresh script. Baru jurnal, artikel, atau artikel in periodical, jadi artikel yang secara periodik. Ada itu artikel yang secara periodik. Baru conference proceeding, jadi ada konferensi, dalam konferensi itu ada hasil-hasil, lalu diterbitkan dalam proceeding, itu bisa report, laporan-laporan. Kemudian paten, yang sudah dipatenkan, tulisan-tulisan atau karya-karya yang sudah dipatenkan. Case atau kasus. Kasus itu dibukukan atau sedang berjalan, bisa diwawancarai nanti. Pokoknya kasus. Interview, wawancara. Film. Performance. Sounding record atau yang suara yang di record. Tadi performance ini penampilannya, pertunjukannya. Art, ini lukisan. Kemudian dokumen from website. Dokumen di dalam website, biasanya itu di ORG ya, ORG atau ORID, baru website sendiri. Nah, di sini banyak tentu data-data. Ini data bentuk rujukan. Kemudian ada bentuk-bentuk dalam mengutip. Bentuk-bentuk dalam mengutip. Kita di kampus yang kita gunakan masih Turabian ya ini, Turabian style. Turabian style itu footnote, catatan kaki. Tapi sering mahasiswa dia tidak mengerti apa itu Turabian style dan dia tidak mengerti apa itu American Psychological Association. Dalam bahasa Indonesianya ini selalu disebut dengan catatan perut. Di sini sering mahasiswa dia menggunakan catatan perut, tapi juga menggunakan Turabian. Dia ketahuan mengutip punya orang, lalu punya orang itu dia buat seperti catatan perut itu, dan di bawah dibuat catatan kaki. Jadi itu salah. Kita sudah menyepakati bahwa catatan penulisan ilmiah kita, metode yang digunakan ialah Turabian style. Bukan American Psychological Association. Nah, saya tunjukkan dulu apa itu Turabian, apa itu apa, supaya nanti kalian tidak salah memahami. Nah, dalam buku panduan kita itu seperti inilah apa Turabian. Ini apa maksudnya bukan Turabian? Ini apa? American Association, American Psychological Association. Jadi kalau ada dia tulisannya seperti ini, berarti dia catatan perut. Ya, catatan perut itu namanya apa? Ini seperti ini. Biasanya itu disebut dengan catatan perut ya, atau kutipan langsung misalnya. Catatan perut. Nah, sementara yang kita gunakan di kampus bukan catatan perut, tapi catatan kaki. Catatan kaki kan seperti ini. Mana ini footnote? Footnote itu seperti ini. Nah, Rick Warren, Perpus, Manila, OFM. Ini catatan kaki atau disebut dengan Turabian. Ini Turabian. Ini yang kita gunakan dalam penulisan karya ilmiah di kampus kita. Bukan apa. Apa itu tadi saya katakan adalah catatan perut, bukan catatan perut.
seperti ini catatan perut. Sering mahasiswa dia menggunakan catatan perut juga menggunakan turabian, catatan kaki. Jadi double. Karena pertama mungkin dia mengutip punya orang yang menggunakan sistem catatan perut. Lalu dia jadikan itu kutipannya. Lalu ketahuan dia mengutip dari orang tanpa menganalisa apa itu catatan perut. Oke. Nah ini baru kita akan masuk nanti pada itu. Kita akan jelaskan itu secara detail lagi nanti. Tapi kita lanjutkan dulu dari standar dikti ini. Ada banyak style standar yang digunakan dalam penulisan. Yang pertama itu ada apa? Ada Chicago, ada GB 7714, ada GOS, ada Harvard, ada IEE, Institute of Electrical and Electronic Engineer, ada ISO, ada MILA, MLA, Modern Language Association, ada banyak sekarang, ada banyak sekali, sampai AMA, American Medical Association. Tapi yang terkenal sebenarnya ini, ya turabian, ya banyak orang menggunakan turabian. Ya, ini yang paling banyak digunakan dalam pengutipan. Dan kampus kita memilih turabian. Dan turabian yang sering digunakan masih turabian 8, ya, turabian edisi 8. Walau ada sekarang sudah banyak orang menggunakan turabian 9, 10, bahkan 11. Nah, style dalam bidang ilmu. Ini tadi kan style dalam bidang international style. Nah, sekarang style di bidang ilmu. Yang digunakan di bidang ilmu sering ialah apa? Ama. Jadi kalau apa itu sering menggunakannya itu orang-orang bidang ilmu psikologi, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan bisnis, sistem informasi. Kalau AMA dia menggunakannya kesehatan. Kalau Harvard, style Harvard itu menggunakannya ilmu sosial, bisnis, sains, dan teknologi. IEE itu digunakan oleh teknologi. MLA itu digunakan bahasa literatur. Chicago humaniora teologi. Nah ini sebenarnya kita harus menggunakan banyak di humaniora Chicago. Tapi kita tidak memilih Chicago. Ini biasanya digunakan oleh humaniora dan teologi Chicago. Baru Vancouver itu digunakan oleh kedokteran kesehatan. Nah, ini yang biasanya. Tapi kita tidak menggunakan Chicago, tapi kita menggunakan turabian, turabian, bukan Chicago. Nanti apa bedanya Chicago nanti akan bisa kita lihat ya, apa Chicago, apa AMA, turabian nanti bisa kita lihat. Nah, penggunaan style atau standar penulisan referensi yang terpenting adalah taat azas. Tidak mencampur beberapa format dalam sebuah tulisan. Itu yang saya katakan tadi. Berarti harus ada konsisten. Jadi tidak mencampur beberapa format dalam tulisan. Misalnya dia gunakan turabian. Tapi di sisi lain dia gunakan apa? Atau dia gunakan IEEE. Atau digunakan Chicago. Itu tidak masuk akal dalam sebuah karya ilmiah. Karya ilmiah itu harus pilih salah satu. Apakah dia turabian, apakah dia apa, apakah dia Chicago, dan sebagainya. Nah, dalam penulisan buku artikel ilmiah, gunakan satu style saja. Digunakan satu style saja. Jangan banyak. Nah, bagaimana melakukan sitasi atau kutipan? Nah, ini kadang-kadang mahasiswa tidak mengerti apa itu sitasi. Sitasi, kutipan. Kalau dalam bahasa lama itu kutipan ya. Kalau bahasa baru sekarang sitasi. Bagaimana kita mensitasi? Apa artinya sitasi? Nah, sitasi itu artinya sebenarnya ialah mentransformasi informasi orang lain dengan menyebutkan sumbernya menjadi formulasi
informasi susunan kita. Ini dia yang kutipan. Jadi kita membaca buku orang lain sebagai sebuah informasi. Lalu kita susun kembali kalimat baru menurut kita, informasi yang kita tahu itu tentang informasi dari penulis dengan menyebutkan sumbernya. Itulah sitasi yang benar. Jadi kita mentransformasi, ya, terjadi transformasi. Artinya tidak perlu lagi mengutip langsung. Memang dulu masih ada istilah kutipan langsung. Semua kata-kata penulis itu kita tulis. Kalau sekarang jangan lagi. Karena itu akan nanti kena similarity, plagiarism. Nah, kita akan kena nanti di situ. Jadi kita disebut dengan plagiarisme. Karena kita menulis langsung semua tulisan penulis itu. Jadi sekarang yang dibutuhkan ialah transformasi informasi. Jadi informasi yang kita baca dari buku, dari internet, dari semua tadi yang saya katakan reference tadi, sumber-sumber tadi, transformasikanlah menjadi formulasi susunan kalimat kita. Jadi kita kalimatkan ulang. Supaya jangan sama dengan apa yang disampaikan oleh penulis yang asli. Jadi sitasi itu bukan memindahkan informasi orang lain dalam naskah kita. Sebenarnya yang kita kerjakan, skripsi kita, semua ini, yang ini. Hanya memindahkan informasi orang lain ke naskah kita. Kalau kita memindahkannya, maka itu nanti kita akan disebut plagiarisme atau plagiator. Jadi kita banyak ya tulisan sampai sekarang masih seperti itu. Masih memindahkan kata-kata orang di naskahmu. Itu sekarang tidak digunakan lagi. Hati-hati kalian, tidak digunakan lagi. Yang digunakan sekarang ialah transformasilah informasi orang lain itu menjadi sebuah formulasi kalimat baru dan sebutkan sumbernya, dari mana kamu terinspirasi menuliskan itu. Itu sekarang menulis. Kalau kalimat langsung, tak langsung sekarang udah ditutup pemerintah. Kalimat-kalimat seperti itu. Karena itu akan karena mesin yang akan melihat nanti kesamaan tulisanmu dengan tulisan orang lain. Turnitin itu saja kerjanya. Dia hanya melihat tulisan kita sama dengan tulisan orang lain. Kalau sama, kita disebut plagiat. Nah itu ya. Apalagi seperti Alkitab misalnya kita kutip bulat-bulat, berarti kita memindahkan informasi Alkitab ke tulisan kita, itu disebut plagiat. Jadi misalnya dalam Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, itu dikutip langsung. Nah, kita nanti disebut oleh Turnitin plagiat. Jadi harus diformulasi ulang. Menurut Kejadian 1 ayat 1, sesungguhnya Allah itulah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, itu. Jadi tidak lagi kalimat yang seperti yang ditulis Alkitab. Kalau seperti yang ditulis Alkitab, kita hanya memindahkan informasi orang lain dalam naskah kita. Itu bukan lagi sitasi. Sitasi yang benar, saya ulangi, mentransformasi informasi orang lain dengan menyebutkan sumbernya menjadi formulasi informasi susunan kita. Jadi kita membuat formulasi informasi baru dari susunan kata-kata kita. Ini penting supaya nanti kita melakukan penulisan yang baik. Nah ini cara kutipan. Nah kita pun sering tidak mengerti apa itu kutipan langsung dan apa kutipan tidak langsung. Kita mungkin mengatakan kutipan langsung itu ialah
ketika kita mengutip pendapat orang lain itu secara langsung, itu kutipan langsung. Dan kutipan tidak langsung ialah kita buat tulisan bahasanya menjadi tidak langsung. Kira-kira begitu mungkin pemahaman kita selama ini. Dalam pemahaman dikti, kutipan langsung bukan seperti itu. Pemahaman dikti, kutipan langsung ialah jika kita mengutip dari sumber aslinya secara langsung. Kita mengutip dari buku primer, buku jurnal, proceeding, wawancara misalnya, itu namanya sumber langsung, sumber primer. Informasi yang kita transformasi tadi, kita ambil dari sumber primernya, yaitu dari buku, dari jurnal, dari koran, dari artikel, dari laporan, dari dokumen, dari website. Nah, itulah sumber langsung, kutipan langsung. Tetapi bukan bahasanya langsung tadi. Paham maksud saya ya? Artinya kalau kita pahami selama ini sumber langsung, kita anggap dia berkata-kata langsung, kita ambil semua kata-katanya dari buku itu. Bukan. Sekarang kutipan langsung itu ialah kita mengambil dari sumber primernya. Dan kita membuat bahasa informasi baru tentang buku itu, dari buku itu langsung. Yang tidak langsung ialah sumber diambil secara tidak langsung. Berarti referensi sekunder. Maksudnya begini, jurnal dalam buku. Jadi ada orang mengutip jurnal dan ditulis dalam buku. Berarti kita tidak dapatkan jurnal itu aslinya, tulisan jurnal itu aslinya. Kita hanya dapat informasi tentang jurnal itu dari buku seseorang yang telah mengutip jurnal itu. Itu namanya sumber sekunder. Jadi itulah yang disebut dengan sumber tidak langsung. Tapi kalau kalian menemukan jurnalnya itu yang dikutip dalam buku itu, maka kalian disebut mengutip langsung, membaca sumbernya. Tetapi kalau tidak langsung berarti referensi sekunder itu ditemukan dari jurnal dalam buku, atau jurnal dalam proceeding, atau proceeding dalam jurnal, atau dalam buku. Nah ini harus penting dulu kalian paham. Sehingga pemahaman kita selama ini kutipan langsung itu adalah kita mengutip tanda petik langsung 40 kata atau 3 baris, 4 baris, itulah langsung. Bukan. Langsung sekarang bukan itu pemahaman. Langsung berarti kita baca sumber itu dari aslinya, primer. Lalu kita memformulasi baru informasi itu dan membuat sumbernya, itulah kutipan langsung. Tetapi ketika kita menemukan tulisan jurnal dalam sebuah buku atau tulisan orang lain ditulis dalam buku, itu namanya kutipan tidak langsung. Sampai di sini dulu. Ada kira-kira yang perlu bertanya. Karena ini informasi-informasi yang harus kalian jelas mengerti, memahaminya. Ada kira-kira yang bertanya sampai di sini dulu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Kalau bisa dipahami, biar kita lanjutkan. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan. Nah, ini sekarang gaya atau style stasi. Nah, biasanya yang paling terkenal itu kan ada 2 gaya, yaitu Harvard dan Vancouver. Nah, model Harvard itu yang masuk Harvard itu ialah apa Chicago, Harvard, Ghost, dan Turabian. Berarti kita golongan Harvard. Nah, baru nanti golongan yang kedua ialah Vancouver, itu yang dipakai ialah IEEE dan ISO numerical. Nah, sekarang kita masuk pada bagaimana membuat kutipan.
Ini masih standar rujukan dari dikti ya. Kita belum bicara dari apa kita tadi, dari buku pedoman penulisan skripsi kita. Ini masih dari standar dikti dulu. Supaya nanti kita bisa membandingkan mana yang harus kita lakukan. Ya, ini contoh apa style. Apa style. Apa style tadi saya katakan, dia catatan perut ya. Apa style. Nah ini naskahnya. Ini naskahnya. Kemudian dia buat seperti ini, Vossen 1993 atau Kariniotakis et al. 2006. Ini semua disebut dengan apa? American Psychological Association Style. Lalu ketika dia di kepustakaan, dia menjadi seperti ini daftar pustakanya. Dia menjadi seperti ini, Vossen TI 1993 High Performance Autopilot with Head Filter. The 10 Ship Control System Symposium, page 1 to 13, Ottawa, Kanada, John Wiley and Son. Ini dalam kepustakaannya. Tapi kalau dalam petulisan, dia seperti ini. Dia tidak akan ditulis nama lengkapnya. Dia hanya ditulis nama akhirnya, Vossen. Nama akhir, Vossen 1993. Dan tidak perlu ditulis judul bukunya. Ini namanya apa? Hanya menulis penulis, nama penulis, dan tahun terbitnya. Dan untuk melihat buku ini nanti kita harus pergi ke daftar pustaka. Daftar rujukan. Maka kan kita lihat nanti buku apa yang dia gunakan, yaitu buku The 10 Ship Control System Symposium. Dalam ini berarti dia merupakan artikel yang berjudul High Performance Ship Autopilot with Wave Filter. Ini contoh. Atau misalnya ini tadi Kariniotakis et al. 2006. Siapa ini si Kariniotakis? Maka lihatlah daftar pustaka. Kariniotakis, G. Marty, I. Nielsen, T. Giebel, G. Tam, K. J. Waldi, J. Jadi penulisnya banyak sekali. Dalam buku ini mereka punya apa? Punya artikel ini, Advanced Short-Term Forecasting of Wind Generation, Animos. Dalam jurnal IEE Transaction on Power System. Nah ini, jadi mereka menulis dalam jurnal. Ini disebut dengan kutipan langsung. Langsung, karena yang diambil naskah ini dikutip langsung dari Vossen dan Kariniotakis. Dari sumber utamanya. Ini disebut dengan kutipan langsung. Nah, paham sampai di sini ya. Dan ini tidak kita gunakan di kampus kita. Tidak kita gunakan. Tapi nanti kalau kalian menulis selanjutnya, terserah ya supaya kalian dapat ilmu. Maka boleh kalian gunakan apa? Model atau style apa. Nah, apa style? Nah, jumlah kata kurang dari 40. Dia akan dibuat seperti ini. Kalau kurang dari 40 ya. Lee 2007 state the ability to think critically is needed in this revolutionary age of technological change. Page 82. Ini mengutip kalau kurang dari 40 kata. Dalam bentuk apa style. Tetapi kalau dalam jumlah lebih dari 40 kata, dalam apa style, dia akan seperti ini. Wang, Johnson, Joyce, and Mark 2010 describe effective times management as an ongoing process. Time management is not a skill, bla 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 bla. Ini lebih dari 40 kata. Jadi nanti kalau kalian mengutip langsung seperti ini ya, artinya kata-kata dalam buku itu langsung kita ambil,
Kalau kurang dari 40 kata dalam model apa style, dia cara mengutipnya seperti ini. Tapi kalau lebih dari 40 kata dalam apa style, dia seperti ini. Dia dimajukan ini ada tanda merah ini 5 spasi ke dalam, mencorok dia ke dalam. Nah, ini cara mengutip tidak langsung dari model apa style ya, apa style. Nah, standar apa ke-6. Ini memang masih ke apa dia rujukannya ya, tidak turabiannya. Ini standar apa. Semoga nanti ada standar apa namanya turabian. Tapi kita cek saja. Ini masih apa? Kita lihat dulu ke bawah. Apakah dia memiliki standar? Sebentar. Atau ada yang bertanya sambil saya cari dulu turabian ini? Kalau ada supaya kita sambil diskusi. Ada yang bertanya? Atau sudah mengerti semua? Oh, ternyata dalam apa ini tidak digunakan apa namanya turabian. Mereka masih menggunakan apa semua ya, karena ini standarnya UGM. UGM kan memakai apa, bukan menggunakan turabian. Ya, ini semua apa. Tidak ada turabiannya, jadi masih apa semua. Karena memang ini standar Kemendikti ini diambil contohnya dari UGM ya, sehingga mereka menggunakan apa. Ya, jadi tidak ada turabian di sini dijelaskan, tapi menggunakan apa. Tapi tidak apa-apa. Tapi yang jelas tadi apa yang kita diskusikan di awal itu sudah menjadi tambahan informasi kepada kita bagaimana kita mengutip secara baik dan benar berdasarkan peraturan dikti. Nah, sekarang kita masuk kepada apa yang kita sebut di apa namanya buku panduan kita. Nah, ini kita akan coba bandingkan ya, supaya nanti ketika kalian menulis mana yang harus kalian ikuti. Nah, sekarang ini menurut panduan ICT. Nah, apa yang ditetapkan di sana itu yang harus kita ikuti sementara ini, karena itu yang masih ditetapkan ya. Nah, apa yang disebut di sana? ICT bisa ada dalam karya penulisan tesis mengikuti turabian. Kan ini mengikuti turabian. Dengan di bawah ini pedoman dalam mencatat kutipan dan sumber yang digunakan penulis. Nah, ini catatan kaki atau footnote. Catatan kaki berfungsi sebagai catatan tambahan untuk memberikan penjelasan. Penulisan footnote harus mencantumkan sumber kutipan dengan jelas, nama pengarang, judul buku, baru penerjemah, editor, penyunting, baru kota, penerbit, tahun terbit, baru nomor halaman. Kata halaman tidak dituliskan lagi.
Berarti halaman tidak dituliskan lagi. Jadi langsung ya. Nama pengarang diketik sesuai dengan yang terdapat pada sampul buku tanpa mencantumkan gelar. Jadi jangan nanti tulis profesor, doktor, pendeta, atau ada SJ, OFKAM, nggak usah tulis gelar. Baru apabila ditemukan buku pengarang yang sama dengan cara penulisan yang berbeda, maka penulis menentukan cara penulisan nama yang dia pilih dalam rangka konsistensi. Nah, jadi kalau misalnya ada seorang penulis namanya katakanlah Ucok Hasian Rumuhorbo, itu contoh di satu buku. Baru nanti di buku lain dia menulis Ucok H Rumuhorbo. Baru nanti ditulis lagi buku U titik Hasian Rumuhorbo. Sebenarnya itu ketiga nama itu sama. Tetapi dalam penulisan ilmiah, jangan samakan dia. Ikuti aja nama dia dalam buku itu. Dalam daftar pustaka pun nanti ikuti itu. Nah, walaupun orangnya sama. Jadi jangan buat nanti semua Ucok Hasian Rumuhorbo. Bukunya Mengenal Kristus. Baru Ucok H Rumuhorbo, judulnya Pertobatan. Baru U titik Hasian Rumuhorbo, judulnya Kristologi. Jangan nanti semua Ucok Hasian Rumuhorbo, Mengenal Kristus, Pertobatan, Kristologi, sama, enggak. Bedakan aja namanya, sesuai dengan nama dia pada sampul buku. Begitu ya. Jadi jangan nanti karena kalian kenal dia sama, jadi kalian buat seperti itu. Nah, apabila itu tadi sudah ya, judul buku harus ditulis lengkap sesuai aslinya dengan huruf miring, italik. Di sini sering juga mahasiswa sama catatan kakinya pun di copy paste dari tulisan orang sehingga judul bukunya enggak miring. Nanti periksa kalian lah catatan kakinya. Judul buku itu harus miring, italik. Nah, kapitalisasi judul buku sesuai dengan yang berlaku secara umum, yaitu setiap permulaan kata digunakan huruf besar. Setiap permulaan kata digunakan huruf kapital, ya, huruf besar. Kecuali kata-kata penghubung, partikel, yang tidak terletak pada posisi awal, misalnya di, ke, dan, untuk, dengan, dan sebagainya, itu harus huruf kecil. Nah, itu sering memang mahasiswa tidak menyadari penulisan itu. Saya ambil contoh ya. Saya lihat dulu contoh-contoh supaya kalian, dan memang habis waktu pembimbingan hanya di situ, di catatan teknis ya, di situ paling banyak menghabiskan waktu. Di situ paling banyak. Nah, misalnya kita lihat dulu ini. Bentar. Kalau dia kata-kata penghubung, baik nanti di judul, jangan digunakan huruf besar. Tapi dia huruf kecil. Nah, kita lihat dulu. Mana contoh. Ini masih bagus ya. Kita contoh, ya, contoh yang tidak menggunakan tadi.
Ini sebentar. Nah, ini contoh. Misalnya ini, Juanda, Raja P. Purba, dan Martin Luther Sinaga. Tole den. Ini Tole den Timurlanden das Evangelium. Nah, ini den ini kan kata sambung. Das ini juga kata sambung. Ini harus huruf kecil. Tole den Timurlanden das Evangelium. Nah, sama seperti ini, Kristus di, ini huruf kecil. Di tengah-tengah. Kalau dia misalnya dua tengah-tengah, ini T-nya harus huruf kecil. Baru nanti kalau kalian menulis daftar pustaka, catatan kaki, tidak usah perlu membuat CV, PT, apalagi CV, PT, ya, CV, Mulyasari, PT, PT, BPK, CV apa, Sinarta, PT, Kanisius, tidak usah. Nanti kalian juga kalau menulis tanggal, 15 ini sudah tanggal. Tidak perlu lagi ditulis tanggal, pada tanggal, tidak usah. Pada hari, pada bulan, pada tahun. Nah, ini tadi sudah ya. Misalnya kita ambil contoh ini. Apul Saragi. Suatu tinjauan teologis, suatu historis teologis terhadap, ini T-nya ini kata sambung ini harus huruf kecil, terhadap Sinalsa, majalah Sinalsa. Yang, nah ini pun yang terbit. Itu pun tidak perlu. Nah, itu contoh-contoh kalau kata-kata sambung dalam catatan kaki dan juga nanti pada tulisan judul pun tidak perlu huruf besar. Dia harus huruf kecil. Nah, itu contoh. Baru data penerbitan terdiri dari kota, tempat karangan diterbitkan, diikuti oleh titik 2, nama penerbit dan disusul dengan tanda koma. Nama penerbit tadi tak usah buat PT, CV dalam apanya, baru yayasan ya, yayasan obor misalnya, nggak usah yayasan, PT, CV, jangan dibuat itu. Baru tahun penerbitan dan dibubuhkan tanda koma, kemudian langsung nomor halaman tanpa menuliskan halaman juga untuk buku yang berbahasa asing. Nah, contohnya ini, Rick Warren, The Purpose Driven Church, Manila, titik 2 ini kan, OFM Literature Incorporation, 2001-163. Jadi tidak perlu lagi tulis di sini halaman. Banyak orang masih membuat H, ada yang pakai HL, ada lagi pakai HLM. Ini tidak usah lagi semua ini. Ini tidak usah lagi. Langsung aja 163. Nah, untuk 2 orang pengarang harus ditulis namanya lengkap, Robert D. Enright dan Richard P. Fitzgibbon. Nah, sering mahasiswa juga tidak cerdas di sini. Ketahuan dia mengutip dari orang lain, maksudnya dari artikel orang lain. Ini kan skripsi dalam bahasa Indonesia. Tetapi ketika buku yang dia kutip itu dari luar, penulisnya luar dalam judul bahasa Inggris, ini lupa dia menggantinya. Dan karena nanti di situ penulisnya dia pasti akan tulis N,
Robert D. Enright and Richard P. Fitzgibbon. Jadi hati-hati juga di sini. Jadi kalau dia bahasa Indonesia naskahnya, ini pun harus menjadi dan, bukan tetap n. Ya, jadi Robert D. Enright and dan Richard P. Fitzgibbon helping clients forgive Washington DC apa 2032 misalnya. Jadi ini harus diingat, Washington DC apa 2032. Ada lagi orang mengutip sini, dia tidak tahu kota penerbitnya. Lalu dia buatnya USA, nama kotanya. USA itu bukan nama kota. Ini nama bentuk negara. United States of America. Sama itu kalau di Indonesia itu NKRI. Ini bukan nama kota ini. NKRI. NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. USA itu seperti itu. United of America. Apa tadi lupa. Nah, kira seperti itu ya. United States of America itu ya, lupa. Jadi jangan buat di sini kotanya USA. Washington itu kota, Washington DC. Alaska misalnya. Apalagi banyaklah Kanada misalnya. Itu nama kotanya. Bukan USA. Jadi hati-hati kalian. Sama seperti kalau buat NKRI. NKRI itu apa? Medan, Jakarta, Palembang, Surabaya, Papua, itu kan. Jadi kotanya maksudnya, bukan negaranya. Nah, untuk buku-buku yang lebih oleh 3 pengarang, maka buatlah et al. Kalau dalam bahasa Indonesia memang tidak digunakan lagi et al. Tapi yang digunakan ialah DKK dan kawan-kawan. Nah itu ya, bukan et al. Kalau et al nanti ini berarti kita dalam bahasa Inggris. Padahal kita dalam Inggris dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Inggris nanti John Wackel Cleaning et al. Gitu ya. Tapi kalau menurut Indonesia, buatlah dan kawan-kawan. Hidupku adalah ibadah. Pemerintah Siantar, Komite Nasional Lutheran World Federation 2013. Ini tidak huruf miring ini ya. Ini tidak huruf miring ini. Huruf tegak ini. Salah ketik. Nah, untuk buku yang ditulis editor, dia menulis buku tapi dia bukan dia editor. Ada buku-buku editor kan, misalnya Claudia Waris Oblau and Vidon Umbeki editor. Nah, ini tadi saya katakan yang sering kita, kalau dia menulis bahasa Indonesia, selalu kita harus ganti ini bukan N, tapi dan. Di sini sering penulis skripsi tidak memperhatikan ini. Kalau dia Waris Oblau harus di sini N, bukan dan bukan N. Tapi kalau kita menulis dalam bahasa Inggris harus N. Tapi kalau kita menulis dalam bahasa Indonesia, ya ini harus dan kita tulis. Baru memiliki koma ini, editor ini seharusnya ditulis dalam kurung. Dan tidak huruf besar, dia huruf kecil. Editor tutup kurung. Editor tutup kurung. Tidak seperti ini. Makanya saya katakan masih banyak harus direvisi buku panduan kita ini. Baru
ini kan harus miring ini. Karena ini juga buku. Mission Countries Global Impulse for the 21st Century. Ini harus huruf miring. Oxford, St. Philip and St. James Church 2010, 32. 32 halaman 32. Nah, itu. Nah, informasi sumber yang tidak lengkap atau hilang dapat dibuat sebagai berikut. Jika tidak ada nama pengarang, langsung dituliskan judul bukunya. Jika tidak terdapat kota tempat karangan terbit, diterbitkan diketik tanpa kota penerbit dari kata tempat penerbit, dari kata tanpa tempat penerbit. Biasanya TP itu ya, disingkat dengan TP, tanpa tempat penerbit, TTP. Nanti ditulis begini, TTP, tanpa tempat penerbit. Jika tanpa penerbit, diketik tanpa penerbit atau TP. Jika tidak terdapat tahun penerbitan, diketik tanpa tahun, TT. Jika tidak terdapat nomor halaman, ketik tanpa nomor halaman, TNH. Nah, ini untuk informasi sumber. Catatan kaki untuk mengutip dari kutipan ada dua cara yang ditempuh, yakni jika yang diutamakan adalah sumber asli, maka sumber asli itu yang didahulukan dan diketik sesuai ketentuan yang berlaku bagi pembuatan catatan kaki. Kemudian sesudah nomor halaman dibubuhkan tanda koma dan disusul dengan kata dikutip oleh. Cara ini berlaku juga sekalipun buku-buku yang berbahasa asli. Nah, jadi nanti kalian misalnya mengutip sumber dari buku orang lain, jadi bukan dari sumber yang asli. Maka pilihlah. Jadi kalau kalian mengutamakan sumber asli kalian, maka sumber asli itu yang didahulukan dan diketik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berarti sumber primer. Nah, bagi pembuatan baru kemudian sesudah nomor halaman dibubuhkan tanda koma dan disusul dengan kata dikutip oleh. Nah, berarti dikutip oleh misalnya pendapat asli itu dari buku asli dikutip oleh seseorang, misalnya Ruben Simeon mengutip pendapat, atau misalnya pendapat Ruben Simeon dikutip oleh Martin misalnya. Maka pendapat Ruben Simeon itu kita tulis penuh sesuai dengan apa yang ditulis oleh Martin itu. Baru koma seperti yang dikutip oleh Martin. Nah, itu bukunya si Simeon Ruben misalnya seperti yang dikutip oleh Martin. Nah, seperti itu. Di catatan kaki. Jika yang hendak ditekankan adalah penulis dan buku sumber yang digunakan dan bukan sumber asli, maka pengetikannya harus dibalikkan dari petunjuk di atas. Dan buku-buku yang berbahasa Indonesia maupun asing cukup dengan mengutip. Misalnya Martin mengutip dari bukunya Ruben Simeon, bla bla bla. Nah, ini catatan kaki mengutip. Ya, catatan kaki untuk mengutip dari kutipan. Jadi kita mengutip dari kutipan. Jadi mengutip dari kutipan. Jadi ada orang mengutip pendapat orang lain di bukunya, lalu kita mengutip buku atau mengutip pendapat orang yang menulis itu di buku orang, itu tadi caranya. Dua cara. Cara A dan B. Menyingkat catatan kaki hanya dapat dilakukan
untuk informasi kedua dan seterusnya. Sedangkan untuk informasi pertama harus ditulis lengkap sesuai ketentuan yang berlaku bagi pembuatan jalan kaki. Ada dua cara menyingkat dengan menggunakan istilah Latin, yaitu sebagai berikut: ibid atau ibidem. Jadi kalau misalnya kita sudah menggunakan buku Rick Warren, ya, lalu kita menggunakan catatan Rick Warren lagi di bawahnya, maka katakanlah ibid. Dan ini pun sekarang sudah mulai dihindari ibid ini. Mengapa? Karena ketika kita membuat ibid dari bukunya Rick Warren di sini, lalu langsung di sini langsung ibid, lalu kita mengedit tulisan kita, membongkar. Lalu ketika kita gunting yang ini, pindah ke tempat lain, lalu ibid ini tetap tinggal di sini. Lalu ketika ibid ini tinggal di sini, lalu kita cari ibid kemana? Padahal di sini sudah ganti lagi nomor judul buku. Padahal maksudnya tadi sini ibid Rick Warren, di sini sebenarnya buku Jan Aritono, seolah-olah ini ibid ini ke sini. Salah. Nah, makanya orang sekarang tidak mau lagi pakai ibid. Kalaupun dia di bawah, tetap tadi seperti tadi Rick Warren halaman 7, misalnya di sini lagi Rick Warren, singkat lagi judulnya halaman 9 gitu. Karena nanti kalau misalnya ini kita edit, kita angkat lagi ke tempat lain, ini tetap Rick Warren halaman 9. Jadi tidak apa, tidak capek kita. Nah, bila kutipan dikutip untuk kedua kalinya dan telah diselingi kutipan lain, maka langsung tuliskan nama marga kedua dan kemudian tuliskan judul ringkas dan diikuti dengan nomor halaman. Misalnya Warren, The Purpose Driven Church. Nah, ini harus miring ya, The Purpose Driven Church 113. Nah, jadi tidak perlu lagi menulis lengkap semuanya. Nah, baru kemudian catatan perut. Nah, ini sebenarnya saya katakan tadi tidak kita gunakan, karena kalau kita menggunakan turabian, kita tidak menggunakan lagi catatan perut. Karena ini dua model atau dua bentuk yang berbeda. Jadi menulis itu harus konsisten. Tapi kalau sudah kita gunakan catatan perut, silakan catatan perut semuanya. Tapi kalau kita gunakan turabian, catatan kaki semuanya. Tapi kan saya sudah jelaskan tadi apa itu catatan perut. Oke, sampai di sini ada kira-kira pertanyaan? Saya, Pak. Silakan. Ya. Saya bertanya, Pak. Apakah misalkan gini, Pak, saya mengutip dari Google Book atau bukunya itu berbasis PDF. Bagaimana cara pengutipannya itu, Pak? Apakah disertakan linknya atau ditulis di belakang setelah halaman baru dibikin e-book atau bagaimana, Pak? Terima kasih, Pak. Oke. Jadi kalau mengutip dia dari e-book, tetap aja katakan nanti di belakang diakses dari e-book ya, setelah dikutip dengan penulisan yang benar tadi. Penulisannya nama, marganya, baru judul bukunya italik, baru kota penerbitnya, baru nanti setelah itu tulis diakses dari e-book, baru masukkan linknya. Link e-book itu kapan kau akses, gitu ya. Karena itu buku itu dapat kau ambil dari e-book. Gitu caranya. Tidak ada catatan khusus di sana karena itu hanya berasal dari e-book. Tapi kalau misalnya e-book itu tidak ada linknya, kan itu kan tidak ada link, hanya PDF misalnya. Berarti dia sama dengan buku. Ya, tapi kalau e-book itu tidak ada linknya, kasih linknya supaya nanti pembaca atau yang memeriksa bisa membaca tulisan buku itu di link itu. Tapi kalau tidak ada linknya, tapi dia hanya menjadi PDF saja, udah tulis saja sumbernya sesuai dengan buku, kan itu buku yang ada di file itu di PDF, itu saja.
Karena nanti kalau kau masukkan pun itu linknya, nggak ada linknya, bagaimana di download dia nggak bisa kan? Nah itu. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Berarti Pak sama halnya dengan jurnal begitu Pak. Misalkan saya mengutip dari jurnal begitu Pak. Jadi jurnalnya ini saya download dari internet. Nah, apakah nanti harus disertakan dengan linknya atau bagaimana Pak? Ya, jadi jurnal itu pun begitu. Harus lengkapi kalau dia di-download dari internet, tunjukkan linknya. Nah, misalnya contoh, memang nanti kita akan masuk ke sana. Cara mengutip ini ya. Ini jurnal. Contoh. Agus Cetron Saragi, anggota dan partisipasi tinjauan perjanjian lama. Ini harus tanda petik ya. Tak usah miring, ini tak usah miring. Sering masih membuat ini miring. Kalau judul artikel itu tidak usah perlu miring. Koma, yang miring itu jurnalnya, jurnal SDA Sabda Medan. Nah, ini seperti ini. Sampai edisi ini, kalau menulis yang benar sebenarnya, jurnal ST Sabda Medan, edisi ini, sampai sini ikut miring. Edisi 33. Dan ini tidak perlu pakai buku apa kurung. Yang benar seperti ini. Jurnal Teologi ST Sabda Medan, edisi 31, baru koma, baru halaman. Ini kalau tidak punya link. Tapi kalau dia punya link, baru yang diakses dari, nanti buatlah apanya, www. Nah, dan sebagainya. Pada Senin 27 September 2021. 9:10. Nah, jadi nanti yang membaca itu bisa mengakses di sini, di alamat websitenya, gitu ya. Tapi kalau misalnya dia tidak punya alamat websitenya, dia hanya di sini. Nah, jadi jangan lupa sama dengan catatan kaki juga, selalu akhiri dengan titik. Banyak semua mahasiswa tidak pernah ini seperti ini, jadi tidak ada titik. Ini harus diakhiri dengan titik. Nah, itu yang paling sering misalnya contoh ini ya, biar bisa kita lihat. Ini tidak pernah pakai titik ini semua. Ini tidak ada titiknya. Ini tidak punya titik. Ini tidak punya titik. Dan semua yang catatan kaki tidak ada titik. Ini kan tidak ada titik. Harusnya ini semua pakai titik. Kalimat itu harus diakhiri dengan titik. Ini kalimat itu kan. Nah, ini semua mahasiswa sering tidak mengakhiri kalimatnya dengan titik. Oke, ada lagi pertanyaan? Dari saya sudah Pak, terima kasih Pak. Ya, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, kalau tidak ada, ya supaya kita lanjutkan karena ini sedikit lagi ya. Tadi kalau soal catatan perut ini, saya pikir tidak perlu lagi kita berdalam karena tidak kita gunakan lagi dalam penyelesaian skripsi kita. Karena yang kita gunakan hanyalah satu, yaitu catatan kaki, yaitu turabian. Nah, ini aja kita berdalam. Ini karena sudah ada di dalam di dalam buku panduan kita, cara mengutip dari jurnal. Ini sudah saya jelaskan tadi ya. Kalau dia
pakai apa, tidak pakai alamat aksesnya sampai titik, tapi kalau dia pakai, kita kutip dari internet, jurnal itu buatlah seperti ini. Nah, baru kalau misalnya kutipan berikutnya lagi, tinggal seperti ini. Dia tidak perlu lagi lengkap seperti yang di atas ini. Tinggal seperti ini saja. Nah, memang ada banyak orang ini semua lengkap ditulis. Judul apanya ini? Judul artikelnya. Kalau penulisan yang bagus sekarang nggak perlu, hanya 2 kata saja. Anggota dan partisipasi. Sudah gini aja, langsung halaman 6. Tapi kita masih menggunakan semua judulnya lengkap. Kalau judulnya panjang, kok itu semua? Nggak usah, 2 kata saja, 2 kata dari judul itu. Nah, pengutipan dari majalah hampir sama dari apa seperti tadi, dari jurnal tadi. Misalnya Jondro Imunte, judul artikel dia Pancasila, baru koma Narwastu, Juli 2016, halaman 72. Nah, di buku panduan kita itu belum ada mengutip dari internet. Belum ada dibuat mengutip dari internet. Nah, tapi saya ambil contoh mengutip dari internet. Jadi Maria Ratih Maria sebenarnya ini. Ratih Maria. Karena nama dia Ratih Maria, Maria, tanda petik. Dan tutup petik. Baru dalam www.com, diakses pada, nanti tak usah lagi tulis di sini tanggal tak usah. Ini 23 itu sudah tanggal itu. Jadi nggak usah tulis tanggal. 23 April 2018. Pukul 09.15. Nah, ini caranya mengutip dari internet. Lalu nanti kalau kalian mengutip dari wawancara. Ini di buku kita nggak ada ini. Bagaimana caranya mengutip dari wawancara? Nanti kita buat misalnya apa namanya ini? Ini hanya contoh ini ya namanya ya. Rajin malas. Harahap. Ini contoh yang mau kita wawancarai. Maka nanti cara menulis wawancaranya, ketika kita mewawancarai si rajin malas harap ini, buatlah wawancara dengan rajin malas harahap. Nah, di mana dia diwawancarai? Di desa Medan Krio. Pada Senin 27 September 2021 pukul 09.17. Baru kalian jelaskan beliau
adalah kepala desa Medan Rio atau siapapun dia. Pokoknya dijelaskanlah siapa yang kita wawancara ini. Ini caranya, mengutip dari wawancara. Wawancara dengan Rajin Malas Harahap di desa Medan Rio pada Senin 27 September 2001 pukul 9.17 WIB. Beliau adalah kepala desa Medan Rio. Karena nanti wawancara itu kan kita butuh kualitas yang kita wawancara itu. Dari sinilah kita tahu siapa dia, kualitas yang kita wawancara itu. Karena kualitatif itu kan kualitas orang yang kita wawancarai. Ini cara mengutip dari internet. Ada kira-kira pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Oke, sekarang kita masuk pada daftar pustaka. Di daftar pustaka pun banyak sekali kurang memahami. Tadi sudah saya katakan beda daftar pustaka atau bibliografi dengan reference, daftar catatan kaki atau apa namanya sumber ya, sumber buku. Beda. Nah, cara menulis kepustakaan itu harus dimulai dari buku. Ada orang memulai dari kamus, dari Alkitab, dari ensiklopedia. Tidak, harus dimulai dari buku. Nanti mulailah, misalnya nanti dia dari A, sumbernya buku. B, misalnya sumbernya Alkitab. Kalau apa? Tapi sebenarnya nggak usah, ini lebih baik pada ensiklopedia atau kamus, baru internet, baru apa lagi wawancara. Nah, bagaimana cara ini lagi tadi apa? Jurnal. Jurnal apa namanya ini? Majalah ya, majalah. Harian dan sebagainya. Ini nanti yang akan dibuat urutannya kalau daftar pustaka ya. Ini kita awalnya. Ini urutan penulisan daftar pustaka. Nah, ini untuk buku yang ditulis oleh satu orang. Maka dia tadi Warren Rick. Ini tidak masalah ya. Untuk buku yang ditulis oleh dua orang. Nah, di sini kan ini kelihatan dia dibuat N. Padahal seharusnya kalau dia dalam bahasa Indonesia dia harus dan. Hati-hati kalian di sini. Atau yang ditulis oleh 3 pengarang. Lebih dari 3 pengarang. Seperti ini kan udah oke. Untuk buku yang ditulis oleh editor. Nanti editor itu dalam kurung. Ini huruf kecil ya. Baru kalau dia dari jurnal. Ini daftar pustaka dari jurnal. Daftar pustaka
jurnal. Seperti ini. Seragi Jetron. Ini salah, bukan Seragi Jetron Agus. Seragi Agus Jetron. Nah, ini salah ini. Seragi Agus Jetron. Nah itu, ini yang benar. Seragi Agus Jetron, anggota jurnal, ini bukan titik. Nah, Jurnal Teologi Aksana Medan, edisi, ini tadi sudah saya katakan harus miring, ini tanpa kurung, koma. Dan ini tidak perlu lagi apanya, tidak perlu lagi halamannya kalau dia sudah di daftar pustaka. Tidak pakai halaman lagi. Nah, kalau dia dari daftar pustaka dari majalah, ini tadi Munte, John Roe. Mas siapa tadi namanya yang sendiri tadi? Jangan berbalik-balik. Ini John Roe Munte. Berarti Munte John Roe bukan seperti ini. Ini Munte John Roe. Oh ya, Munte John Roe. Pancasila Narwasti Juli 2016. Oke. Nah, mengutip dari sumber-sumber yang belum terbitkan, misalnya skripsi, tesis, dan disertasi, si Payung John Rahman, The Edict of Paul Towards Slave, and ini bukan dan, karena ini memang judul tesisnya bahasa Inggris, ini harus and slavery in Philemon and theological implication for modern slavery. Baru ini harus ditulis huruf miring, disertasi doktoral. Baru Lutheran Theological Seminary Hong Kong 2008. Nah, di sini dia masih salah ini. Harus ini dalam kurung. Baru ini Hong Kong. Ini pindah ke sini, Hong Kong. Lutheran Theological Seminary tutup kurung baru 2008. Nah, harus begitu cara menulis dari sumber yang belum terbitkan. Jadi ini disertasi doktoralnya ini harus huruf miring. Atau bisa nanti di sini tesis. Atau ini sebenarnya tidak perlu disertasi doktoral. Doktoral itu sudah tesis. Disertasi. Disertasi. Baru nanti bisa di sini tesis atau bisa skripsi. Nah, sumber dari wawancara atau interview, bagaimana cara menulisnya? Nah, ini dibuat seperti ini kan. Harry Paul wawancara dilakukan oleh penulis Medan. Nah, ini bukan seperti ini cara membuat sumber dari wawancara. Sumber dari wawancara itu misalnya ini Harry Paul nama aslinya. Maka dia menjadi Paul Harry. Paul Harry titik. Baru dia wawancara pada wawancara di Medan pada pukul 09.27 WIB. Beliau adalah teolog, misalnya Jerman, yang melayani di STP Abdi Sabda. Nah, jadi dia harus dibuat seperti ini. Nah, ini cara menulis
kepustakaan dari sumber wawancara. Nah, kalau sumber elektronik, berarti ini kan jurnal atau dari internet. Misalnya ini Brian Uji dan Jared Spiro, maka dia harus uji Brian dan Jared Spiro. Jadi Jared Spiro itu tidak perlu lagi 2 kali kita putar namanya, enggak, hanya ini aja. Baru collaboration and creativity, the small world problem. Baru ini American Journal ini harus huruf miring karena ini jurnalnya. Baru di sini dalam ini harus harus kita bawa ke atas ya. www Jurnal Chicago, baru diakses 21 Maret 2021. Nah, ini sumber elektronik. Oke, ini saya salah. Nah, kalau dia dari mengutip dari jurnal atau ensiklopedia, ini juga perlu mengutip dari jurnal ensiklopedia. Nah, ini di atas tidak ada ya. Ini kita contoh ini. Kita mengutip dari jurnal ensiklopedia. Mengutip, ini juga mahasiswa jarang mengetahui bagaimana mengutip dari ensiklopedia. Ensiklopedia. Nah, cara mengutip dari ensiklopedia begini. J.S. Wright, dia menulis artikelnya Rasuk dan Kerasukan dalam ensiklopedia. Dalam ensiklopedia ini harus di sini dulu. Dalam ini nama penyuntingnya siapa? Douglas, J.D. Douglas. Dalam J.D. Di sini yang sering saya lihat tidak paham. J.D. Douglas, baru P ini harus singkat. Koma, ensiklopedia masa kini jilid 2 M sampai Z, Jakarta, YKBK 95. Ini cara menulis dari ensiklopedia. Atau dari kamus pun nanti. Harus seperti ini. Harus ada nama penulis dan nama artikelnya. Dalam J.D. Douglas penyunting ensiklopedia Jakarta. Nah, kalau nanti ini menjadi catatan kaki, bagaimana kalau kalau dia menjadi daftar pustaka? Ini tadi mengutip dari ensiklopedia. Caranya kalau dia di sini menjadi begini. Jadi harus kita tulis di sini ya. Ini Wright JS. Wright JS. Kerasukan dalam J.D. Douglas. Ini jadi Jakarta ONF kurung. Jadi begini. Ini caranya kalau dia sudah menjadi daftar pustaka. Jadi yang dirubah itu namanya di sini, bukan J.D. Douglas-nya.
Gitu ya. Tapi sering mahasiswa memang salah di sini, banyak masalah. Tidak mengerti dalam membuat daftar pustaka dari ensiklopedia. Oke, ini sampai di sini. Sudah habis ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini yang sering mahasiswa tidak bisa bedakan mengutip di catatan kaki dan menjadi daftar pustaka. Oke, ada kira-kira pertanyaan? Pas, Pak. Pas. Oke, dengan demikian berakhirlah perkuliahan kita pada hari ini. Kita akan jumpa minggu depan. Terakhir kita minggu depan, baru dua minggu berikutnya kita sudah masuk pada UTS ya. UTS itu sumbernya dari apa yang kita pelajari. UTS. Baru kemudian nanti pada akhir semester kalian akan saya suruh menulis rancangan seminar proposal. Itu tugas akhir. Tugas akhir. Lalu nanti tugas-tugas kelompok, ialah saya akan tugaskan kalian nanti menyusun rancangan proposal seminar proposal skripsi dengan judul skripsi yang akan saya tulis. Saya sampaikan kepada 6 kelompok. Nah, mudah-mudahan nanti minggu ini sudah saya siapkan materinya supaya bisa dikerjakan oleh kelompok. Baru minggu depan bisa kita masuk pada cara penulisan daftar isi. Kemudian nanti kita akan belajar mendelay untuk mempermudah cara kita menulis skripsi untuk semester depan. Baik, dengan demikian berakhirlah pertemuan kita. Silakan siapa yang akan berdoa. Ya, terima kasih Bapak dosen. Kepada Enovo Anda Purba, kami silakan menutup dalam doa. Baik, mengakhiri perkuliahan kita hari ini, kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, atas berkat-Mu kepada kami hingga saat ini, kami bisa menyelesaikan perkuliahan kami pada pagi hari ini. Kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Oke, selamat pagi kita semua. Selamat melanjutkan ibadah pagi. Ya, Pak. Pagi, Pak. Pagi.